Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur yang memberi kita umur. Semoga kita tidak kufur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Hakim tertinggi, Jaksa termulia, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan uraian singkat tentang generasi terbaik, generasi Qur'ani. Teman-teman sahabat filah, berbicara tentang generasi khairul ummah, maka kita berbicara tentang generasi terbaik atau umat terbaik. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar adanya dalam sejarah umat manusia satu generasi yang memiliki beragam kesempurnaan dalam pencapaiannya sehingga mampu menumbuhkan suatu opini sebagai generasi terbaik. Namun, ungkapan tentang generasi terbaik ini tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka, yakni tabi'ut tabi'in. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa generasi terbaik itu ada pada masanya. Di sini kita dapat mengindikasikan bahwa para sahabat merupakan generasi pertama umat Islam yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, mereka juga bersama-sama berdakwah dengan Nabi dan membantu memelihara dan memuliakan Al-Quran. Akan tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan bahwa di akhir zaman nanti, yaitu di zaman kita saat ini, akan ada generasi yang memiliki kontribusi yang sebanding dengan kontribusi yang dilakukan oleh para sahabat. Generasi terbaik itu bukan hanya generasi pada masa para sahabat saja, akan tetapi semua generasi dapat menjadi generasi terbaik dengan catatan, yaitu mereka patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Teman-teman sahabat filah, menjadi generasi terbaik dengan berpegang teguh dengan Al-Quran merupakan idaman bagi setiap umat Islam. Generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, meyakini akan kebenaran Al-Quran, membaca, menghafal, dan memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jika kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, niscaya insya Allah generasi umat Islam akan menjadi generasi yang maju, cerdas, jaya dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Karena Al-Quran akan menuntun kita untuk menggapai kesuksesan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Tahukah kalian teman-teman, dengan Al-Quran, Rasulullah berhasil mencetak suatu umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan bagus pula akhlaknya, serta tinggi peradabannya. Inilah yang disebut dengan generasi terbaik, generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani di zaman Rasulullah adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam kehidupannya, sekaligus menjadi tolak ukur dan dasar mereka dalam berpikir. Lalu bagaimana cara kita menjadi generasi terbaik, generasi Qur'ani ini? Caranya yaitu pertama, dengan menjadikan Al-Quran dan jangan lupa As-Sunnah sebagai panduan utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita dalam belajar. Dan jangan lupa untuk meluruskan niat kita dalam setiap mempelajari Al-Quran.
Tujuannya bukan untuk membuat diri kita agar terlihat hebat, akan tetapi agar kita memiliki panduan yang dapat menjadi petunjuk dalam mengarungi setiap alur kehidupan agar selamat dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam belajar. Sebaik-baik panutan tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari pola pendidikan Rasulullah terbukti lahir para generasi yang berkualitas. Yang keempat, peran orang tua atau keluarga juga sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan karakter anak dan dalam mencetak generasi terbaik. Karena dari sinilah lahir para generasi yang dapat membuat bangga kedua orang tua dengan prestasi yang dicapai. Bukan hanya perkara prestasi, akan tetapi memiliki daya juang yang tinggi untuk senantiasa dalam ketakwaan. Maka dari itu, marilah berlomba-lomba untuk mencetak generasi yang dapat meniti jalan gelap dunia ini dengan pedoman yang terang benderang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Mengejar dan mendalaminya adalah benar dan tepat. Mari berlomba-lomba untuk mencetak tunas muda dengan Al-Qur'an sebagai akhlak mereka, sebagai jalan yang harus ditempuh adalah kebutuhan dan tanggung jawab. Itulah generasi terbaik, generasi Qur'ani. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan. Jika kau bermimpi untuk jadi generasi yang bisa membuat semua terinspirasi, generasi terbaik, generasi Qur'ani, inilah mimpi semua umat muslim. Janganlah kau putus harapan atas semua usaha dan yakinlah kepada Allah. Kau kan berjaya, bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Raihlah semua dengan pedoman Al-Quran agar kau sukses dunia, bahagia di akhirat. Syukran, akhiran minni, afwan ala khatai. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.